Imam Al-Mujahid merasakan ini. Imam Al-Mujahid merasakan ini. Ketika sholat ditakut-takuti sama setan. Diambil tongkatnya, dikejar sampai apa? Setan itu lompat pagar, jatuh. Sampai wallahi demi Allah, suara jatuhnya aku pun mendengar. Jin ketika masuk ke alam manusia maka dua. Dia sebagai selemah-lemahnya makhluk. Kedua, hukum di alam manusia berlaku. Tidak ada di dalam Islam orang yang sulit sakaratul maut. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang sulit bagi Allah dan para malaikatnya yang perkasa. Tetapi kenapa ada orang yang punya dosa kesyirikan matinya seperti terengah-engah, seperti tersiksa? Teman-teman harus tahu. Baca doa dulu apa kaki kiri dulu? Gimana doanya? Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus kaki yang mana dulu? Setelah kiri, ini kanan. Habis itu bapak sama ibu seperti biasa, tutup pintu, kunci. Walaupun bapak sama ibu nggak jadi pipis. Kenapa? Tadi udah pipis sepanjang jalan saat ini. Nggak apa-apa. Walaupun pipis di jalan, yang penting wani walaupun roda wedi. Soalnya ibu terlalu pede, misalnya itu ada pocong tuh tadi depan kita. Nah ibu dakwai, wa ma khalaqtul jinna. Ini sambil ngewek. Wal insa illa liya'budun. Tuntas, pas tuntas wani gitu ya. Jadi nanti malam harus berani. Jadi paham ya? Ciri-ciri dukun adalah yang pertama, jualannya pasti kesantet dan kesihir dan gimana? Ketempel. Nah ini ya biasanya itu ciri-cirinya. Nah sekarang kita belajar tentang sihir. Nah ini adalah 50 ciri jiwa yang dikuasai oleh setan jin. Siap-siap. Ada 3 saja maka Anda perlu untuk diruqyah. Yang pertama, temperamental, emosi tidak stabil. Semua yang emosi tidak stabil itu dari setan. Lalu apa? Gangguan pada ibadah, tidak khusyuk, lupa rakaat sholat. Pernah nopo mboten ibu? Kita lupa loro iki wis lali. Sering ya? Nah ini hati-hati. Halusinasi, penampakan setan jin sudah saya jelaskan. Banyak bisikan, depresi, linglung gila, indigo, psikopat, traumatik, LGBT. Ingat, LGBT bukan kelainan pada psikis, tidak. Dia mutlak 100% tanpa diskon gangguan jin. Jomblo menaun. Nah, yuk mana. Kita semua muda kok, sama-sama. Mana yang jomblo menaun? Galau akut, cerai dan lain-lain ya di bawahnya. Selanjutnya, penyakit jantung, kanker, lupus, stroke, asma ini harus diruqyah dulu. Sakit menaun yang tidak terdeteksi medis, hal aneh dan janggal, pendarahan dan masalah menstruasi ini banyak. Di Jakarta itu banyak akhwat yang menstruasinya 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Ada yang setahun sekali, tim kami. Saya angkat dari tim, alhamdulillah kita ruqyah secara rutin sudah normal 1 bulan sekali. Dulu dia menstruasinya 1 tahun sekali, sampai perutnya membesar. Ini luar biasa, ini gangguan setan jin. Lalu selanjutnya, sulit sakaratul maut. Siapa yang di sini pernah sulit sakaratul maut? Ngaco? Nggak ada. Kirain ini yang di sini roh halusnya. Nggak ada roh halus ya. Nah ini teman-teman, ini hanya intermezzo. Tidak ada di dalam Islam orang yang sulit sakaratul maut. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang sulit bagi Allah dan para malaikatnya yang perkasa. Tapi kenapa ada orang yang punya dosa kesyirikan matinya seperti terengah-engah, seperti tersiksa? Teman-teman harus tahu. Sebelum roh kita dicabut oleh malakul maut, Allah menyuruh antara dua, antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kalau kita adalah orang yang zalim, maka sebelum malakul maut datang ada malaikat azab yang menakut-nakuti kita. Wahai hamba yang zalim, lihat ini adalah alam barzahmu, ini adalah nerakamu. Makanya dia apa? Dia tidak ridho kalau saat itu adalah berita kematiannya. Tapi kalau Anda adalah seorang yang soleh dan ingat, Allah itu menilai diri kita bukan pada masa lalu kita, tapi menilai kita dengan masa di mana diakhiri nyawanya kita. Saat apa kondisinya? Maka perbanyak teman yang soleh yang selalu menyeru pada kebaikan. Selanjutnya, susah tidur bangun subuh. Siapa yang sulit bangun subuh?
Nah, ini perlu ruqyah mandiri nantinya ya. Selanjutnya mimpi buruk dan menyiksa. Ini biasanya ikhwan dan akhwat juga merasakan. Mimpi ditindih, bercinta, diperkosa. Mimpi basah itu bukan mimpi indah. Itu mimpi dikenai jin pecinta. Ciri-cirinya kayak begini. Sering mimpi bersetubuh. Selanjutnya mimpi kristenisasi. Jadi kita kayak diajak ke gereja. Sampai pasien saya di Bekasi itu ketika sholat itu melihat salib. Karena beberapa misionaris sekarang juga memakai klinik. Ketika diruqyah, saya minta tolong sama Yesus dan lain-lain. Itu banyak. Lalu apa? Pemutalan gaib ini juga sudah banyak. Gangguan jin pada anak seperti hiperaktif, autis, indigo, pemarah, pembantah, tidak mau sholat, sulit belajar Quran, nangis di waktu tertentu, dan senang main. Ini gangguan jin. Iya betul-betul. Sampai kepala orang tuanya pernah dipukul sama dia gara-gara game. Ini luar biasa. Karena apa? Di game-game itu pun juga ada agent-agent kami yang membuat simbol-simbol yang menalarkan gini. Bahasa kerennya itu biasanya anak-anak yang datang ke aliran hitam itu merasa dirinya adalah seorang yang agnostik. Cuman sebutan kerennya aja agnostik. Padahal sebut aja malas sholat, malas sholat tapi menyebut dirinya agnostik. Atau kita menciptakan suatu program yang untuk mengaktifkan reptilian brain. Apa reptilian brain? Otak reptil. Maka dia akan menjadi anak yang psikopat. Ini sebenarnya nggak ada bahasa reptilian brain dalam Islam. Sebut aja gangguan jin, udah. Gangguan jin. Gitu ya. Selanjutnya kita belajar tentang sihir. Nah, sihir ya. Sihir ini mudah sebenarnya. Sihir ini adalah santet. Santet itu mudah. Yang lebih susah itu kalau kita sudah mencintai dunia. Nah, iblis pernah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menganatomi tubuh manusia, masuk ke seluruh tubuh manusia. Allah izinkan. Silakan iblis lihat tubuhnya Adam. Dilihat di anatomi. Kenapa? Iblis mengatakan ternyata di dalam tubuh Adam banyak sekali rongga-rongga. Kita banyak nggak rongga-rongganya? Berarti kalau kita rongga-rongganya banyak, maka kita adalah anak cucu Adam. Kalau yang nggak ada rongganya, maka dia adalah anak cucu Asep. Gitu ya. Ada yang namanya Asep di sini? Nggak ada ya, bukan darah di Sunda. Nah, ternyata iblis menemukan disinilah letak di mana manusia bisa dikendalikan dan disinilah letak hidayah. Bahkan seorang ahli jantung pun ketika membedah ada bagian jantung yang tidak berhubungan dengan seluruh aliran darah. Nah, disebutnya adalah jantung spiritual. Nah, bagaimana sih cara kerjanya santet? Seperti ini. Nah, di sini kelihatan, ini ada jantung. Jantung ini adalah presidennya. Kalau sudah naik ke otak, maka ini adalah panglimanya. Segala sesuatu yang diperintahkan presiden, kalau sudah sampai di panglima, maka dia sudah tidak bisa tertolak. Contoh yang paling bersemangat, ini masnya yang paling muda. Sinten namanya mas? Abdullah, umur pinten? 14 sama mas yang sarungan ini, sinten namanya mas? Pakih. Nah, Mas Abdullah sama Mas Pakih sama sebelahnya bisa nggak berdiri? Baik, perhatikan teman-teman. Mas Abdullah satu, Mas Pakih satu, Mas. Hah? Mas Ulil. Mas Abdullah, Mas Pakih, Mas Ulil. Baik, perhatikan baik-baik. Ada 3 laki-laki yang sedang berdiri di depan saya. Mas Abdullah, Mas Pakih, sama Mas Ulil. Siapa yang menyuruh Anda untuk berdiri? Saya. Ada rekamannya. Coba duduk lagi. Wallahi demi Allah, saya tidak menyuruh Anda untuk berdiri. Saya hanya mengatakan Anda bisa berdiri. Ingat gak teman-teman diksinya? Anda bisa berdiri? Ya udah. Itu ketika saya adakan mega training yang datang 2000 orang. Bapak yang di belakang bisa nutup pintu belakang itu enggak? Dia lari nutup pintu. Saya kan cuma tanya. Ini satu perkataan Abu Asifah. Perhatikan baik-baik. Ini adalah cara kerjanya santet. Karena saya dulu juga pernah belajar ini secara spesifik. Bahkan saya dan di tim Rehabat itu banyak mantan-mantan dukun santet yang hijrah. Seperti bapak sama ibu buka Facebook yang namanya Kang Ardi Mudliin.
Itu adalah mantan dukun asli di Garut. Beliau adalah orang yang viral di YouTube-nya Ustadz Nuruddin Al-Nisi yang muntah cicak hidup. Muntah cicak hidup. Beliau itu adalah dukun sihir juga zaman dulu. Lalu ada Ustadz Ade Abdul Jalal. Beliau adalah peruqyah yang ketuanya Cirebon. Dulu beliau adalah tukang sihir atau tukang santetnya Sukabumi. Banyak teman-teman dari tukang santet yang mau berhijrah secara total. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah presiden. Ini adalah panglima. Segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh presiden, kalau sudah sampai di panglima, tidak akan pernah bisa tertolak. Dan siapa prajuritnya? Tangan, kaki, mulut, pandangan, dan kaki. Kalau ibu dan bapak marah sama anak, tiba-tiba di sini bilang apa? Pukul, 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 pukul. Kalau ibu sudah ambil, ya udah pukul saja. Maka kalau sudah sampai di sini, tangan nggak bisa direm, pasti langsung dikampleng. Tuh, di jalan bapak salip-salipan, tiba-tiba di hati timbul, jejek baik. Apa bahasanya? Tendang aja. Tiba-tiba kita mepet dia, kita tendang. Sudah, itu setan. Nih, akhirnya yang terjadi apa? Cerai. Itu adalah sihir. Epilepsi, ain, migrain, hipotensi, malas ibadah, dani paling atas. Ngantuk tidur. Ini boleh dicatat teman-teman. Itu tadi satu kata Abu Asifah. Mas bisa berdiri? Bisa. Kok tiba-tiba berdiri? Nah, ini baru satu kata Abu Asifah. Apalagi ada jin kodam dulu belum keluar. Jin yang masuk karena maksiat, jin karena yang lalai, jin yang ini dan itu. Kalau sudah numpuk di sini, kita nggak usah fokus pada berapa jumlahnya. Mereka menyeru pada jantung kita. Wah, ini yang menjadi orang yang lepas kontrol, orang yang melampaui batas. Sihir itu apa? Sihir itu adalah senjatanya setan jin berupa suara. Ingat, senjatanya setan dari golongan manusia itu banyak. Ada celurit, ada parang, ada pisau, ada AK-47, M16 dan lain-lain. Tapi senjatanya setan jin itu cuma satu. Dia nggak punya trisula. Dia cuma ada suara. Dan yang bisa mengalahkan sihir itu apa? Suara juga, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat yang masih ada bersama kita. Nah, jenis-jenis sihir, Allah menurunkan sihir itu yang pertama sebagai perceraian. Maka banyaknya di antara kaum muslimin itu mau cerai gara-gara apa? Memang niatnya Allah menurunkan sihir itu untuk perceraian. Surat Al-Baqarah ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Jadi sihir ini pertama diturunkan bersamaan dengan malaikat Harut dan Marut di mana? Di Babilonia, Irak. Pertama kali sihir itu ada di Babilonia, Irak. Sebagai sihir perceraian. Tapi sama setan dipelajari. Oh, ternyata malaikat itu cara menyihir. Yang pertama menyihir itu bukan setan, malaikat. Tapi jin ini ngelihat, ternyata tubuh manusia itu kalau dikata-katain bisa buruk. Sama seperti Profesor Masaru Emoto. Pernah dengar? Yang mencaci maki air itu menjadi buruk. Ketika air ini dibacakan Al-Quran, air ini menjadi bagus partikelnya. Nah, jin mempelajari dari Harut dan Marut. Akhirnya mereka modifikasi menjadi sihir mahabbah, sihir percintaan atau pelet. Siapa yang di sini pernah melet seseorang? Jangan sampai seperti di Solo. Kita mendapatkan pasien udah punya anak 2, lalu gangguan jin katanya. Suaminya juga malah mengantarkan ke peruqyah. Pas kita ruqyah, selesai ruqyah, dia tanya, siapa dia? Suami ibu. Loh, kok suami? Saya belum pernah menikah, kata dia. Nah, mulai dari sini suaminya menggigil. Ya Allah, ketahuan. Kenapa? Dia adalah wanita korban peletnya suaminya. Maka ini ada bab khusus, fatwa khusus di Lajnah Daimah bahwa pernikahannya tidak sah. Dan wanita ini tidak berdosa. Tapi kasihan ibu.
Makanya betapa kejinya dosa sihir. Makanya dosa yang membatalkan keislaman selain syirik adalah sihir. Kasihan Pak. Nikah sudah 5 tahun, punya anak 2, baru sadar detik itu. Dan yang dia ingat awalnya adalah ada seorang ikhwan atau laki-laki yang nembak dia tolak. Tapi dukun bertindak, dukunnya beneran. Dan dia adalah wanita yang tidak baik dalam beragamanya, masih tidak pakai hijab. Akhirnya pas sadar-sadar 5 tahun kemudian sudah punya anak. Suaminya mengakui bahwa dia yang menyihir istrinya. Subhanallah. Makanya kalau jadi peruqyah itu banyak kasus-kasusnya. Ya, selanjutnya adalah sihir kumul, sihir gila, sihir khawatir, sihir at-tahyil, sihir tatil azza dan lain-lain. Nah, di sini yuk saya tanya, ada yang ingin tanya jawab dulu enggak? Tentang jin dan lain-lain. Atau ingin belajar ruqyah? Atau praktek ruqyah? Gimana Ustaz Ilham, suaranya sudah kembali? Oh, belum. Gimana? Di sini saya beri 10 menit, ada yang ingin tanya jawab Ibu dan Bapak? Silakan. Ada 2 mic. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Ada yang bertanya-tanya enggak sebelumnya? Apa hukumnya minta diruqyah? Perlu dijelaskan? Enggak perlu. Apa sudah tahu semua? Oh, belum. Kita mundur. Nggih. Jumlah menaun ada batasannya. Stadium 1 39, stadium 2-nya 41, stadium 3-nya kemarin kita ketemu sama orang yang 51 tahun belum menikah. Alasannya banyak, karena belum terlalu yakin dengan laki-laki dan wanita. Ini udah gangguan jin ini. Setiap ada yang melamar dia atau mendekati dia, di hatinya ada dorongan, kayaknya orang ini gak cocok sama saya. Ini setan ini sudah. Kayaknya orang ini gak cocok sama saya. Kayaknya orang ini gak cocok sama saya. Nah, seperti itu. Ya, semoga yang belum menikah, semoga Allah pertemukan dengan jodohnya. Banyak ya? Masya Allah. Saya juga ikut amin lah ya. Ustaz Kamil aminnya paling kencang ini. Oh, biasanya doa baik itu juga terlempar pada yang mendoakan. Oh, jangan ada maksud. Baik, tambahannya, apa itu penyakit ain? Penyakit ain adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata yang disertai rasa takjub dan rasa hasad. Maka kalau kita melihat sesuatu kebaikan pada diri teman kita atau pada benda yang dimiliki teman kita, jangan dipuji. Misal, anak ini ganteng banget ya, cantik banget ya, indah sekali rambutmu, maka dia akan terkena yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu yang menimpa seperti ini ciri-cirinya. Kepalanya sering pusing, wajah menguning, banyak kencing, sering ingin muntah, masalah nafsu makan, keringat di tangan. Coba cek yang tangannya keringetan. Ini juga terkena penyakit ain. Ainul takjub, berarti ada yang takjub sama kita. Bahkan yang paling parah adalah anak yang gemuk bisa menjadi kurus karena penyakit ain, karena pujian-pujian. Lantas bagaimana kalau kita mau mengapresiasi anak kita? Maka harus diawali dengan zikir masya Allah. Mobil motor pun bisa terkena ain. Gitu ya. Nah, caranya menyembuhkannya gimana? Ini dalilnya. Ain itu benar adanya, andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain akan mendahulinya. Dan apabila kalian diminta mandi untuk mengobati orang yang kalian tiba penyakit ain, maka mandilah. Maksudnya gimana? Bapak sama ibu kalau tahu pelaku airnya, minta beliau wudhu di atas bak yang besar. Airnya ditampung, terus airnya dipakai buat wudhu. Masalahnya, jenengan tahu siapa yang menembakkan air? Gak tahu. Ya kan? Terus bagaimana dalilnya yang kedua? Kalau susah pakai dalil yang ini. Aisyah berkata, suatu ketika Nabi masuk rumahnya, kemudian mendengar bayi sedang menangis. Beliau berkata, mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah-ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain? Maka kita ambil dalil yang kedua, yaitu dengan cara di ruqyah. Ayatnya bebas sehafal bapak dan ibu. Ini ciri-ciri bayi yang terkena penyakit ain. Tangisan yang tidak wajar nih, yang tidak kunjung henti, kejang-kejang tanpa sebab yang jelas, tidak mau menyusu kepada ibunya tanpa sebab yang jelas, kondisi tubuh yang sangat kurus kering.
Sekarang kita masuk pada bab ruqyah. Ada pertanyaan sebelum ini? Sambil diingat-ingat. Mundur. Nanti kalau ada peruqyah yang upload video kerasukan jin macan, berarti dia belum ngaji. Tidak ada jin macan. Itu hanya tasyakulnya. Baik. Sejarah dan hukum ruqyah. Bismillah. Nah, ini yang pertama. Ini adalah hadis yang pertama mengenai ruqyah. Ruqyah diambil dari kata ruqa. Ruqa itu apa? Jampi-jampi dan mantra-mantra yang dibacakan. Ini adalah dalil pertama. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, azimah dan tiwala adalah syirik. Selanjutnya, kalau ruqyah itu adalah syirik, ya kita nggak usah belajar ruqyah. Maka ruqyah ini terbagi menjadi dua, ada yang syar'i, ada yang syirki. Lalu kita langsungin aja deh. Yang terjadi pada diri kita adalah khilaf dalam memahami atau belum paham dalam memahami hukum meminta ruqyah. Boleh nggak minta ruqyah? Udah saya percepat aja deh. Nih, hukum minta ruqyah itu boleh. Fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah berkata, akan tetapi meminta ruqyah tidak menghalangnya termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, dan meminta ruqyah jika memang ada keperluan maka tidak mengapa. Lihat Aisyah, Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah. Lihat istri Nabi. Istri Nabi pun juga minta diruqyah. Ini dalilnya. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah istri Rasulullah juga minta diruqyah. Maka hukum meminta ruqyah boleh-boleh saja. Silakan. Tidak mengurangi rasa tawakal Anda. Dan tolong jangan di-spare dengan dalil seorang sahabiah yang epilepsi minta diruqyah sama Rasulullah. Itu bukan minta diruqyah, itu minta didoakan kesembuhan. Berbeda dengan ruqyah. Dan ini dalil ini berbeda zaman juga. Bukan berbeda zaman, berbeda waktu. Contoh kayak tadi. Jenengan ini yang di depan umurnya berapa, Mas? 18. Bisa bahasa Arab lancar? Lancar? Enggak. Loh, di Arab anak umur 3 tahun pandai bahasa Arab. Ini yang salah yang nanya apa yang ditanya? Yang nanya, dia memiliki fallacy. Apa fallacy? False analogi, kesesatan dalam cara berpikir. Nah, kesesatan dalam cara berpikir ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang Illuminati dan Freemasonry. Tujuan dasarnya Freemasonry dan Illuminati itu sama. Satu adalah pluralisme. Semua agama itu sama. Nggak ada semua agama itu sama. Kedua, dengan cara apa? Nih, udah masuk di SD kita. Kita dulu kan menganggap Islam ini adalah agama yang paling baru. Padahal Islam ini adalah agama yang paling lama. Yang paling lama dan paling awal. Tapi kenapa di dalam pekerjaan atau pekerjaannya, pelajaran kita itu Islam dikatakan yang paling akhir. Nah, ini adalah sudah masuk dalam sistem-sistemnya. Itu ya, sudah ya. Sekarang adalah persiapan ruqyah mandiri, praktek ruqyah mandiri. Silakan Ustaz Ilham. Ustaz Lutfi mau membagikan praktek ruqyah mandiri? Berarti saya serahkan kepada Ustaz Basuki. Mana belum? Nggak ada. Oh, Ustaz Muhtarom ada. Silakan Ustaz, ruqyah mandiri air. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas